Hai semuanya, selamat pagi. Ya, kita akan melanjutkan materi kita dari pertemuan yang lalu. Kalau pertemuan yang lalu itu kita sudah belajar tentang grafik sin, grafik cos ya. Terus kita juga sudah belajar sedikit mengenai cara menggambar grafik menggunakan titik-titik bantu. Dan juga cara menyelesaikan persamaan trigonometri berdasarkan grafik-grafik itu. Nah, hari ini kita sudah tidak lagi belajar tentang grafik. Kita sudah selesai tentang grafik. Kita akan belajar menentukan penyelesaian persamaan trigonometri menggunakan persamaan dasar. Oke, dalam hal ini materi prasyaratnya adalah sudut istimewa dan juga kuadran. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan sangat membutuhkan sudut istimewa. Oke. Seperti yang sudah kalian lihat di layar kalian, di sini pada rumus 1. Rumus 1 ini mengenai persamaan dasar yang akan kita gunakan untuk menentukan penyelesaian persamaan trigonometri ya. Jadi, bagian sin ini adalah rumus dasar untuk mencari penyelesaian jika kalian memperoleh atau kalian menemukan masalah yang berkaitan dengan sin. Nah, penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A. Jadi sin X sama dengan sin A itu adalah bentuk umumnya. Di situ ada dua rumus, yang satunya yang nomor 1 itu dalam satuan derajat, yang nomor 2 dalam satuan radian. Kalau ibu itu sebenarnya sama ya, nomor 1 dan nomor 2 itu sama. Kalau radian itu nanti dalam bentuk pi. Kalau yang derajat yang dalam bentuk derajat. Kalau ibu lebih suka mengajar atau menyelesaikan soal pakai rumus yang pertama dalam bentuk derajat. Kalian boleh mau pakai yang mana terserah, tapi kalau kalian mengikuti cara ibu cuma pakai derajat juga tidak jadi masalah. Oke, itu untuk sin. Kalau cos berarti yang warna ungu. Ini. Oh ya, ibu jelaskan dulu. Untuk yang sin, saat kita menemukan soal tentang sin, kita akan menyelesaikan persamaannya menggunakan ini, persamaan dasarnya. Ada dua persamaan dasar yang akan kita gunakan untuk memperoleh penyelesaiannya. Nanti ibu jelaskan ya. Nah, di sini X sama dengan A derajat tambah K kali 360 derajat. Yang keduanya, X sama dengan 180 kurang A derajat ditambah K kali 360. A itu dapat dari mana, Bu? Nah, A itu nanti dari soal. Dari soal yang akan kalian hadapi di sini. Misalnya, sin X sama dengan sin 60 derajat. Berarti A-nya 60 derajat. Kayak gitu. Nanti kita jelaskan lebih lanjut di soal ya. Sekarang yang kedua, yang warna ungu ini adalah persamaan dasar untuk cos. Ya, di sini ada dua juga. Ada dua persamaan dasar yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal. Yang pertama, A derajat ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Sementara untuk tan, kalau tan itu selalu beda sendiri. Tan di sini penyelesaiannya hanya satu, yaitu ini. Kalau sin dan cos persamaannya ada dua, sedangkan tan persamaannya hanya satu, yaitu A derajat ditambah K kali 180 derajat. Dia juga lain sendiri ya, dia bukan 360 derajat, tapi tan ini 180 derajat. Itu adalah periode tannya. Tan punya periode itu 180 derajat. Kalau sin dan cos 360 derajat. Oke. Ada banyak tipe yang akan kita pelajari dalam materi ini, tapi tidak semua ibu bahas di satu pertemuan. Nanti kalian kepalanya bisa pecah karena terlalu banyak. Jadi, ibu sudah mengklasifikasikan masing-masing soal. Semua soal yang ada di LKS, yang ada di buku paket, ibu sudah klasifikasikan masing-masing. Jadi, sekitar ada
3 jenis yang akan kita pelajari. Jenis yang pertama, yang ini. Ini adalah tipe soal standar. Standar artinya belum ada pengembangan seperti misalnya nanti kita bagi-bagi, kita kali-kali, dipindahkan ruas, ya, belum ada. Ini masih yang standar. Nanti tipe berikutnya baru ada pindah-pindah ruasnya, ada pembagiannya dan lain sebagainya. Jadi ini yang mudah dulu. Jadi ada 6 tipe soal. Sebenarnya ini bukan 6 tipe tapi sin, cos, tan, ya. Nanti sinnya ada 2 kayak gitu. Jadi ada 6 soal yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Ini tipe soal standar. Kalian siapkan tabel istimewa kalian. Atau kalau kalian sudah menguasainya itu bagus. Tapi kalau kalian belum menguasainya, silakan dibuka tabel istimewanya ya. Tabel sudut istimewa. Oke. Mari kita lihat contoh soalnya. Di contoh soalnya di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan trigonometri berikut. A. Sin X sama dengan sin 50 derajat. Selangnya itu, batas selangnya dari 0 derajat hingga 210 derajat. Ya, kalian masih ingat kan pada grafik kemarin, pertemuan lalu, masing-masing soal itu punya batas selang yang berbeda-beda. Jika selangnya panjang, misalnya dari 0 sampai 720 derajat, maka kita akan bisa menemukan banyak titik penyelesaian. Tapi kalau kita batasi dari 0 sampai 180 saja, berarti titik yang akan kita temukan juga sedikit. Bahkan ada yang tidak ada penyelesaiannya, ya kan? Oke. Pada kali ini, kalian lihat A itu tentang sin X sama dengan sin 50. Berarti itu nanti sin X sama dengan sin A. Ya. Lalu berikutnya cos X sama dengan cos A. 1/4 pi itu A. Yang C, tan X sama dengan tan A. Nah, 25 derajat itu A. Jadi yang di sebelah kanan itu A ya. Kalau yang D, E, F, itu beda lagi. Sin X sama dengan 1/2. Lihat perbedaannya apa dengan yang ABC. Kalau ABC, kiri ada sin, kanan ada sin. Kiri ada cos, kanan ada cos. Sin X sama dengan sin A. Kalau yang di bagian D, E, F, sinnya hanya berada di sisi kiri. Di sisi kanannya cuma 1/2. Kalian mengerti maksud ibu? Ini, sinnya hanya ada di kiri. Sementara di kanan tidak ada sin. Hanya ada 1/2. Itu beda dengan yang A. Kalau yang A, ini sin X sama dengan sin. Jadi kiri kanan ada sin. Itu penyelesaiannya akan berbeda dengan yang kiri kanannya tidak ada sin. Ini, tipenya ini kalian perhatikan. Ya kan? Berbeda ya. Kalau yang lingkaran kiri, kanan kiri ada trigonometrinya. Sin, cos, tan itu trigonometri ya. Kalau di lingkaran yang kanan, cuma di sebelah kiri saja yang ada persamaan trigonometrinya. Di sebelah kanan hanya M. M itu bilangan. Pecahan, bulat, akar, terserah yang penting tidak ada sinnya ya. Itu bukan trigonometri. Nah sekarang ibu akan jelaskan. Pertama, kalian ingat kalau pi itu nilainya 180 derajat. 2pi berarti 2 kali 180 derajat, menjadi 360 derajat. Kalau 5pi berarti 5 kali 180, kayak gitu. Nah, kalau 1/3 pi, itu artinya bagi ya, jadi 180 bagi 3, sama dengan 60. Kalau 1/2 pi berarti bagi 2, kayak gitu ya, harus diingat. Sekarang kita coba kerjakan yang A. Nah, yang A ini kalau kalian perhatikan, sin X sama dengan sin 50 derajat. Berarti 50 derajatnya adalah A.
Ingat ya, 50 derajat yang di sebelah kanan itu adalah A. Batasnya dari 0 sampai 210 derajat. Artinya, kita harus mencari titik yang hanya antara 0, ada di 0 sampai 210 derajat. Yang lebih dari itu tidak boleh ya. Kurang dari 0 tidak boleh, lebih dari 210 juga tidak boleh. Oke, karena ini sin, berarti ada dua penyelesaian. Penyelesaiannya sudah Ibu tulis di samping, supaya kalian tidak usah ke atas lagi untuk mengeceknya. Di samping ini, penyelesaiannya adalah A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Penyelesaian yang kedua, 180 kurang A derajat ditambah K kali 360. Nah, karena K adalah bilangan bulat, jadi K itu bilangan bulat. Jadi kita nanti tinggal substitusi. K-nya kita bilangan bulat kan negatif, 0 dan positif ya. Tapi kita nggak usah pakai yang negatif, kita pakai positif dan 0. Oke, kalian lihat. Sekarang, karena kita sudah dapat, jadi pertama tuh kita harus cari nilai A dulu. Setelah kita dapat nilai A, sekarang persamaannya. Karena ini sin, maka persamaannya ada 2. Ini ya. Tapi kita kerja satu-satu aja, satu-satu dulu. Kita pertama kerjakan yang persamaan pertama. Oke, kalian perhatikan. X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. A-nya kita ganti dengan 50 derajat. Terus K tambah 360 biarin aja ditulis. Sampai di sini, tadi kan K itu adalah bilangan bulat. Jadi, kita tinggal mengganti K dari 0 dulu. Nah, untuk K-nya 0, berarti nanti di sini 50-nya tetap. Jadi, ini K ini kita ganti dengan 0. Ya, K kita ganti dengan 0. Sehingga, untuk K-nya 0, berarti X-nya adalah 50 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Lalu, 0 dikali 360, jadi kerja yang dalam kurung dulu. 0 dikali 360 derajat itu 0. 0 ditambah 50, hasilnya juga 0. Hasilnya 50 derajat. Di situ disebut memenuhi, kenapa? Karena 50 ada di dalam batas selang ini, ya kan? 50 ada di antara 0 hingga 210 derajat. Oke, jadi yang 50 benar. Sekarang kita masukkan setelah 0, berarti bilangan bulat yang berikutnya adalah 1. Jadi 50 ditambah 1 kali 360. Jadi kita kerjanya ikut ini ya. 1 dikali 360 itu 360. 360 ditambah 50 menjadi 410. Nah, 410 itu sudah melebihi batasnya. Batas selang yang ada adalah 0 sampai 210. Sehingga 410 tidak memenuhi syarat. Sehingga 410 tidak termasuk. Oke. Kalau kalian sudah kerja terus kalian sudah dapat satu angka yang tidak memenuhi, stop. Jangan lanjut lagi ke K sama dengan 2, tidak perlu. Kita lanjut di persamaan dasar yang kedua. 180 kurang A, tadi A kan nilainya 50, ya kan? Makanya di sini 180 kurang 50. Terus K dikali 360 tetap saja. 180 kurang 50 adalah 130 ditambah K dikali 360. Nah, kalau sudah selesai dikurang kayak gini, kerjakan kayak tadi lagi, substitusi. Ganti K-nya dengan 0. Nah, berarti ganti K-nya dengan 0. 130 derajat ditambah 0. 0 kali 360 kan 0 ya. 130 tambah 0 adalah 130. Nah, 130 ini dia masuk di dalam selang 0 antara 0 sampai 210. Jadi 130 memenuhi syarat ya. Lanjut,
Masukkan K sama dengan 1. Jadi 130 tambah 1 kali 360. 1 dikali 360 adalah 360. 360 ditambah 130 nilainya adalah 490. 490 itu sudah melebihi batas selang yang ada pada soal nomor 1. Sehingga karena sudah melebihi, maka dia tidak memenuhi syarat. Nah, kalau sudah sampai di sini, sehingga kita hanya mendapat 2 titik. 2 titik penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 50 derajat dan 130 derajat. Jadi, langkah pertama kita cari nilai A-nya. Setelah dapat A, masukkan di persamaan dasar masing-masing. Setelah itu, substitusi nilai K dari 0, 1, 2, sampai mendapatkan angka yang tidak memenuhi, lalu berhenti. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut di soal yang B. Soal yang B ini cos ya. Cos X sama dengan cos 1/4 pi. Batas selangnya yaitu dari 0 derajat hingga 2 pi. Nah, pi itu kan 180. Berarti 1/4 pi artinya, tadi Ibu sudah jelaskan di awal, 1/4 pi artinya 180 bagi 4. Nah ini, 180 bagi 4. 180 bagi 4 sama dengan 45 derajat. Sehingga nilai A-nya adalah 45 derajat. Terus 2 pi yang ini itu berarti 2 kali 180 dapatnya 360 ya. Oke, A-nya 45 derajat. Nah, karena ini cos berarti persamaan dasarnya berbeda dari yang tadi. Persamaan dasarnya cos ada Ibu letakkan di samping. Kalian bisa lihat. Ada 2 yaitu A derajat ditambah K dikali 360 derajat atau min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau yang cos ini mudah dihafal ya. Oke, kita kembali ke soalnya. Jadi, persamaan yang pertama, kita ganti A dengan nilai 45 derajat. Sehingga jadinya yang kita peroleh adalah 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita substitusi. Ganti K dengan 0. Yang kita dapat adalah 45 derajat ditambah 0 dikali 360. 0 dikali 360, 0. Sehingga nilainya adalah 45 derajat. Oke, 45 derajat ternyata memenuhi syarat karena 45 derajat itu berada pada selang 0 sampai 360 derajat. Oke, masukkan K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1 berarti 45 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Sama dengan 45 derajat ditambah 360 derajat. Nilainya adalah 405 derajat. 405 derajat ini sudah melebihi selang yang kita punya. Selang yang kita punya ini 360 derajat. Sehingga 405 tidak memenuhi syarat. Jadi kalau sudah dapat angka yang tidak memenuhi, stop ya. Kita lanjut di persamaan dasar yang keduanya, yaitu min A derajat ditambah K kali 360 derajat. A itu tadi kan 45, berarti di sini min 45 derajat. Ditambah K dikali 360. Kayak tadi lagi, kita ganti K dengan 0, K dengan 1, sampai dapat angka yang tidak memenuhi. Untuk K dengan 0, kalian lihat di situ, ternyata nilainya min 45 derajat. Dia tidak memenuhi. Nah, tapi karena ini min, kita lanjut dulu. Kita harus cari yang tidak memenuhi itu yang positif ya. Kalau dia negatif, kita lanjut dulu.
Kita coba dulu. Nah, kita lanjut lagi jadi yang ini min, dia tidak memenuhi. Kita lanjut K sama dengan 1. Kita masukkan K sama dengan 1, sehingga min 45 derajat ditambah 360. Min 45 tambah 360 itu 315. Nah, kalian lihat ternyata 315-nya itu memenuhi ya. Iya, memenuhi. Jadi, memenuhi karena selangnya kan 360. Oke, ini Ibu lupa buat untuk K sama dengan 2 ya, karena kita harus berhenti pas di tidak memenuhi. Kalau K-nya sama dengan 2, nanti nilainya 720 dikurangi 45. Oke, nanti dapatnya adalah, kalian hitung sendiri ya, 600. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 130 derajat dan Ibu salah baca. 45 derajat dan 315 derajat. Oke, begitu ya. Jadi nanti kalian tambahkan di situ. Maksudnya itu masih kurang ya yang bagian kedua. Yang ini artinya maksudnya kita harus berhenti pada saat ini tidak memenuhi ya. Karena ini masih memenuhi, Ibu tadi lupa mengetik, jadi harusnya di situ ditambah K sama dengan 2 lagi. Nanti K sama dengan 2 itu min 45 derajat ditambah 2 dikali 360, berarti tinggal min 45 ditambah 720. 675 derajat. Nah, 675 kan sudah kelebihan dari 360, jadi langsung itu tidak memenuhi. Oke, jadi intinya adalah cari A, setelah dapat A, masukkanlah di persamaan dasarnya, setelah itu substitusi nilai K, setelah disubstitusi nilai K, ambillah nilai-nilai yang sesuai dalam batas selangnya. Oke, yang bagian C, Ibu yakin kalian sudah paham. Ini tan X sama dengan tan 25 derajat. Otomatis A-nya adalah 25 derajat. Nah, ini selangnya dari 0 sampai 450 derajat. Oke, kalau tan, penyelesaiannya hanya satu ya. Penyelesaiannya hanya satu, yaitu A derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, kalau tan itu cepat selesai karena cuma satu. Oke, kita ganti A-nya dengan 25, sehingga X sama dengan 25 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Setelah itu, kita substitusi nilai K. Mulai dari K sama dengan 0, setelah kita ganti-ganti dapatnya 25 derajat. Terus K itu memenuhi ya. Lalu K sama dengan 1, setelah kita hitung ditambah semuanya, mendapatkan 205 derajat dan itu memenuhi karena selang kita itu sampai 450 derajat. Lalu kita ganti K dengan 2. Wah, masih memenuhi juga ya, 385 derajat. Masukkan K sama dengan 3. Ternyata yang K sama dengan 3 baru dia tidak memenuhi karena nilainya 500-an. Sementara interval kita, batas selang kita hanya sampai 450 derajat. Jadi kalau semakin panjang selangnya, semakin banyak titik-titik penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 25 derajat, 205 derajat, dan 385 derajat. Nah, sekarang kita masuk di tipe soal yang lain, yaitu yang A-nya belum ada. Yang bagian D, itu M, bukan A. Sin X sama dengan 1/2. Selangnya adalah dari 0 sampai 450 derajat. Nah, kalian baca yang Ibu tulis itu. Pada tipe soal ini, kita harus menentukan nilai A dengan mencari sin berapakah yang nilainya 1/2. Karena di soalnya kan 1/2. Nah, sin berapa? Kalau kalian tidak hafal, kalian butuh tabel sudut istimewa. Nah, ternyata pada tabel sudut istimewa, nilai sin 30 derajat itu 1/2.
Sehingga A derajatnya adalah 30 derajat. Jadi tinggal kalian pikir, oh sin berapa yang nilainya 1/2. Karena sin 30 yang nilainya 1/2, maka A-nya 30. Oke, kita masukkan ke itu ya, persamaan sin ya. Ini kan sin, jadi persamaan sin. Ada 2 persamaannya. A-nya ganti dengan 30 derajat. Lalu kalian tinggal substitusi K sama dengan 0, K sama dengan 1 sampai mendapatkan angka yang tidak memenuhi. Nah, ternyata yang memenuhinya ada 2 ya. Itu tinggal kalian kali dan kalian tambah begitu ya, seperti tadi. Oke, yang persamaan keduanya 180 kurang A ditambah K kali 360. 180 kurang A, tadi A-nya berapa? 30. 180 kurang 30 itu 150. Nah, ini yang kita pakai, 150 ditambah K kali 360. Lalu K-nya ganti dengan 0, mendapatkan 150 memenuhi. K-nya ganti dengan 1, ternyata angkanya sudah kelebihan dari 450, sehingga tidak memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ada 3. 30 derajat, 390 derajat, dan 150 derajat. Paham ya? Lanjut yang di bagian E. Cos X sama dengan 1/2 akar 2. Selangnya dari 0 derajat sampai pi. Pi itu 180 derajat. Oke, kira-kira cos berapa yang nilainya 1/2 akar 2? Kira-kira cos berapa yang nilainya 1/2 akar 2? Ternyata yang bernilai 1/2 akar 2 adalah cos 45 derajat, sehingga nilai A adalah 45 derajat. Tinggal kita ganti di persamaan dasarnya ya. Persamaan dasarnya ada 2. A-nya kita ganti dengan 45 derajat, lalu kita substitusikan nilai K. Waktu K ganti dengan 0, ternyata nilainya masih memenuhi 45 derajat. Ini cuma sampai 180 nih. Kalau cuma sampai 180 tuh biasa titiknya sedikit. Lalu kita masukkan K sama dengan 1. Ternyata kelewatan dari 180. Sudah tidak memenuhi. Oke, pindah ke persamaan yang kedua. Nah, ini min A. Berarti min 45. Min 45 ditambah 0 jadinya min 45. Nah, min 45 tidak memenuhi ya, negatif. Lalu K sama dengan 1. K sama dengan 1 juga ternyata tidak memenuhi. Udah, kalau positifnya sudah tidak memenuhi, stop sampai di situ. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat saja. Oke. Soal terakhir. Tan X sama dengan akar 3. Selangnya dari 0 sampai 360 derajat. 2pi itu 360 ya. Oke, tan berapa yang nilainya akar 3? Ternyata yang nilainya akar 3 adalah tan 60 derajat, sehingga A-nya bernilai 60 derajat. Oke, kita masukkan ke persamaannya. Tan punya persamaan hanya 1. Jadi A derajat ditambah K dikali 180. 60 derajat ditambah K kali 180. Lalu K-nya ganti dengan 0. Kita dapat nilai 60 derajat dan itu memenuhi. Kita ganti K dengan 1, nilainya 240 derajat, itu juga memenuhi. Ganti K dengan 2, ternyata nilainya sudah tidak memenuhi. Sudah kelebihan, harusnya 360 saja, ini sudah lebih. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat, 240 derajat. Nah, jadi bagaimana? Ibu harap kalian bisa mengerti. Kalian tolong dicatat di buku catatan kalian, karena kita akan belajar banyak tipe. Ini baru tipe yang pertama, yaitu tipe standarnya. Nanti berikutnya tipenya sudah meningkat. Jadi, Ibu harap kalian catat semuanya.
di buku kalian, setidaknya rumus-rumus dasarnya sudah dicatat, dan hal-hal pentingnya juga sudah dicatat. Hari ini, Ibu tidak kasih tugas apa-apa ya, tapi Ibu mau kalian benar-benar memahami. Ini yang mudah, ini masih mudahnya. Kalau kalian sudah bisa yang ini, nanti berikutnya, karena ini saling berhubungan ya, yang sulit bisa kalian kerjakan kalau kalian sudah memahami yang standarnya dulu, gitu. Oke anak-anakku sekalian, semoga kalian mengerti pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi, dadah!